karena bisa membuat kesepakatan dan keyakinan kelas yang kami buat bersama-sama dengan ustazah dan teman. Saya berharap semoga kelas kami dapat menjadi kelas yang bisa contoh yang baik terhadap kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiba Aulia, saya kelas 6 Putri. Setelah membuat keyakinan kelas, saya sangat senang dan makin percaya diri, di mana saya dan teman-teman diberi kepercayaan untuk membuat keyakinan kelas yang kami inginkan. Harapan saya, semoga keyakinan kelas yang kami buat lebih menambah rasa tanggung jawab dan kebersamaan kami, dan kami dapat menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat Islam dan iman, sehingga kita masih sama-sama dipertemukan di tempat yang insya Allah berberkah ini. Semoga dari pertemuan kita bisa memberikan manfaat untuk kita dan untuk peserta didik kita. Semoga apa yang kita impikan, kita harapkan terhadap anak didik kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah bersama dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Oke, sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman rekan-rekan sekalian yang sempat hadir pada hari ini, ya, untuk mempersingkat waktu saja teman-temannya, karena mungkin teman-teman memiliki aktivitas lain juga. Pada kesempatan ini kita hadir bersama di sini, berkumpul bersama untuk membahas mengenai budaya positif. Mungkin teman-teman sudah paham apa itu budaya positif, ya, sebagaimana pelaksanaannya. Terkait budaya di sini yang kita angkat itu bukan budaya benar, nilai baik yang ada dalam diri kita. Kita tahu manusia itu terlahir dalam keadaan yang baik, keadaan yang suci, tapi ada faktor-faktor sesuatu seiring berjalannya waktu mengubah faktor baik-baik yang ada, karakter baik yang ada dalam dirinya kita itu berubah menjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak berkenan atau tidak baik perlakuannya terhadap orang lain. Ini yang akan kita bahas hari ini. Pembahasan kita yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada budaya positif itu sendiri. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Inilah teman-teman yang akan kita bahas pada hari ini. Satu-satu akan dijelaskan nanti. Oke, yang pertama pembelajaran paradigma baru. Jadi proses pembelajaran zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu teman-teman, pembelajaran itu disamaratakan terhadap murid. Nah sekarang ini tidak. Kenapa? Karena begini, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi bukan lagi disamaratakan semuanya, tapi kita lihat sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus paham betul apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa kita. Misalnya ya, contohnya siswa kita ini basicnya dia bukanlah seorang penari, tapi kita suruh terus dia untuk belajar menari, padahal bukan keinginannya dia, maka tidak akan berhasil. Karena dibalik seseorang yang pintar matematika ada saja orang yang pintar mungkin menggambar kan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa kita. Jadi kita mengajarkan dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Itu pembelajaran yang sekarang. Maka dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah sekarang tujuan proses pendidikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
ya. Lagi-lagi yang pertama itu selalu ditekankan akhlaknya anak. Jadi seperti kita ketahui, kalau akhlak anak baik, pasti yang lainnya akan mengikut baik juga. Ya, ketika anak-anak sudah baik, ada orang yang berbicara di depan pasti didengarkan. Ada orang lewat, dia lewat di sampingnya orang, pasti tahu adabnya. Permisi atau mengucapkan salam ketika bertemu ustaz dan ustazahnya. Dan yang kedua itu ada berkebinekaan global. Di sini berkebinekaan global itu kita tahu negara Indonesia itu memiliki banyak budaya, banyak suku, banyak agama kan, berbagai macam budaya. Bagaimana sikap toleransi kita terhadap budaya-budaya lain sendiri. Bagaimana perubahan itu kita mulai dari diri kita, jangan menunggu orang lain dulu. Jadi kita mulai dari kita. Kalau kita menunggu dari orang lain, kapan mau berubahnya? Jadi kita mulai dari awal dari dirinya kita sendiri. Seperti ada lingkungan yang kotor, ya kita tidak mesti harus menyuruh siswa kita terus, tapi kita berikan contoh yang baik. Kita ambil sampahnya, kita buang di tempat sampah. Jadi perubahan itu kita awal dari diri kita agar anak-anak ini kita bisa timbulkan. Sebenarnya sudah terjadi ya, terjadi itu di kegiatan-kegiatan kelas seperti itu, kerja kelompok, kemudian jadwal piket. Nah itu kan harus ada gotong royong bersama-sama. Sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama akan lebih ringan untuk dikerjakan. Makanya nih mau ditimbulkan jiwa gotong royong, yaitu dalam diri anak. Dilihat gurunya atau ustazahnya baru dia mau menyapu, tapi dia sadar, oh ini piketku, hari ini piketku. Nah, jadi dia terdorong dari dalam dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan atau membersihkan kelasnya, melaksanakan tugasnya. Kemudian selanjutnya ada bernalar kritis. Tentunya kita tahu teknologi sekarang itu semakin canggih. Berbagai macam berita-berita itu bisa kita dapatkan. Bernalar kritis ini kepada anak agar segala sesuatu yang diambil itu, ya, tidak semua yang dilihat itu dapat diambil, ya, tidak semua yang didengar itu dapat kita lakukan kan. Jadi ada hal-hal yang memang yang baik yang dilakukan, yang tidak baik itu dijadikan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kreatif. Perkembangan zaman, banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan ya. Lanjut lagi. Kita masuk yang kedua itu adalah disiplin positif. Jadi kalau di dalam budayanya kita itu, budaya Indonesia ya, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita disiplin karena tertekan, gitu. Kita disiplin karena takut sesuatu, seperti aturan kita di sekolah. Ada itu ya, kalau datang sekian. Tapi bukan timbul dari dalam diri kita bahwa kalau saya datang tepat waktu ini akan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi cuma karena rasa takut atau karena rasa sesuatu yang ada yang ada ya datang ke sekolah ya, tapi bukan karena disiplin dirinya, bukan timbul dari dalam diri, cuma karena rasa takut, rasa tertekan atau rasa apa itu ya, rasa-rasa yang seperti itulah. Kemudian seperti lain yang berikutnya itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu timbulnya dari dalam dirinya, bukan dari pengaruh luar. Ya, seperti tadi karena tertekan mungkin gurunya sering marah-marah dalam kelas. Ya, karena tertekan mungkin karena temannya sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bukan murni karena dari dalam dirinya. Hal yang seperti itu tidak akan berlangsung lama. Ketika dilihat di gurunya, dia baru berbuat baik. Tapi ketika tidak dipantau, ya kita tidak tahu apakah dia tetap melakukannya atau tidak. Tapi ketika itu sudah ditanamkan jiwa disiplin dalam diri anak, tidak kita lihat pun mereka akan tetap melakukan kebajikan-kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi itu tadi ya teman-teman, bahwa melakukan kita itu mau menanamkan sikap disiplin
positif terhadap diri anak agar anak itu tidak harus kita hukum atau tidak takut karena takut sama kita, karena takut ancaman atau takut apa sehingga dia melakukan, tapi murni karena dari dorongan dari dalam dirinya. Iya, kayak seperti tadi yang membuang sampah, karena dia mau lingkungan bersih, ya sadar dia ternyata lingkungan bersih itu indah untuk dirinya. Jadi kesadaran dia itu karena timbul dari dalam dirinya, bukan karena ada kita yang menyuruh angkat sampah nak, bikin tempat sampah sana, atau menyapu kelas, tapi karena sadar dirinya dan sudah kerja. Itulah yang mau kita tanamkan sama anak-anak didik kita atau peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Satu itu pasti ada sebabnya. Ya, tidak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu tanpa sebab. Dan inilah kita membutuhkan kebutuhan kita nih, karena kita melakukan kelas misalnya, kita ambil contoh anak-anak. Dia seperti itu karena kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Ya. Kalau kebutuhan kesenangan itu terpenuhi, maka dia akan diam tempatnya. Tapi karena kebutuhan kesenangan itu tidak terpenuhi, dia mencari kebutuhan itu, sehingga dia ribut dalam kelas. Ya, pada dasarnya itu anak-anak suka bermain, gemar bermain. Jadi karena dia tidak dapat itu, maka dia melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan perhatian. Ini juga sering kita jumpai sama anak didik kita. Ya. Yang kekurangan kasih sayang di rumah, kemudian melakukan sesuatu hal-hal di sekolah seperti itu tadi. Ya. Agar apa? Agar menarik perhatian gurunya. Dia mau mendapatkan kasih sayang karena kebutuhan itu tidak terpenuhi mungkin di rumah, sehingga dibawa ke sekolah agar mendapat ini kebutuhan kasih sayangnya bisa terpenuhi. Kemudian selanjutnya kebebasan. Dan ya, anak-anak ini sering sekali kita karena gini, kalau anak-anak tertekan itu di dalam kelas, sulit juga untuk menangkap pembelajaran. Jadi karena kan kita sering mengancam, hukuman anak, dia sehingga tertekan. Lambat laun dia akan bertindak yang lebih lagi tindakannya. Seperti itu tadi juga prosesnya mengganggu temannya. Jadi mencari nih kebebasan yang dia kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi, sehingga dia cari-cari kebutuhan kebebasannya. Pura-pura keluar kamar mandi, tapi dia nggak ke kamar mandi, itu cuma di depan kamar mandi saja mondar-mandir. Karena kebutuhan itu tidak terpenuhi, karena dia cari-cari kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya itu kebutuhan penguasaan. Sehingga kita jumpa mungkin juga di dalam kelas ada anak-anak yang selalu berkuasa sama temannya, ya, suruh ini suruh itu, ajak sini atau bully temannya. Kebutuhan penguasaannya itu tidak terpenuhi. Makanya kita sebagai guru itu harus mengetahui, harus mengidentifikasi kebutuhan siswa-siswa kita. Kemudian yang terakhir kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup seperti apa? Seperti ini. Ada kan biasa siswa kalau nggak akan diganggu temannya, ya, dia melakukan, dia marah biasa, atau dia pukul temannya, atau dia menangis karena kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, belum tercukupi. Dia masih mau makan tapi sudah diganggu sama temannya. Jadi dia limpaskan dengan hal-hal marah, nangis, ya, pukul temannya, seperti itu karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar pada manusia, pada anak-anak kita. Makanya kita harus tahu kebutuhan mana yang anak-anak kita butuhkan. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan pada diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini timbulnya dari dalam diri. Diharapkan semua yang motivasi-motivasi yang timbul di dalam diri kita itu memang betul-betul dari dalam diri, bukan karena ada tadi itu ada sesuatu yang mendasari, seperti ada sobokan karena dikasih uang 100.000, siapa sih tidak mau, ya. Kemudian yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, jadi pengaruh dari luar, karena ada hukuman dari ustazahnya atau ada aturan sehingga mengingatkan dia melakukan kebaikan, tapi bukan murni dari dalam
Kalau dari luar itu berarti itu pengaruh ekstrinsik. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi terkadang kalau kita memberikan sesuatu sama anak tugas, siapa yang paling cepat selesai dapat reward dari ustazah, misalnya dapat permen, ya. Sebenarnya itu motivasi ekstrinsik. Karena kenapa? Karena kalau ketika tidak kita berikan hadiah anak-anak, mereka cenderung tidak mau melakukan, kecewa apa segala macam. Oh ustazah, tidak ada yang ini, tidak ada itunya. Karena memang yang kita lakukan itu mendorong dia dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan diri sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi nilai kebijakan dia sadar. Oh, kalau saya tidak berkata kasar sama orang lain, nilai kebajikan apa? Berarti menghargai orang lain. Dia tahu nih, dia hargai orang lain. Itu dari dalam dirinya. Sama seperti tadi kalau marah-marah, ya. Dia tahu nilai kebajikannya. Oh, saya marah-marah sama temanku, berarti saya tidak hargai nih temanku. Ya, bisa aja temanku tidak akan berteman dengan saya. Itu dari dalam dirinya. Kayak buang sampah juga. Bukan karena kita, tapi dalam dirinya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Jadi tanpa disuruh mereka sudah melakukan. Karena memang dorongannya dari dalam. Kita tanamkan disiplin positif itu dari dalam diri anak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita sudah menerapkan konsep disiplin, tapi ternyata gagal. Itu kenapa? Karena menghukum. Menghukum itu terkadang menyakitkan. Ya, menyakitkan bagian dihukum, membuat rasa tidak nyaman. Kemudian murid takut, memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Sering kan kita dapatin, kenapa nak? Siapa tadi itu? Bukan saya, ini itu. Karena mereka takut mau dihukum. Kemudian selanjutnya murid menjadi rendah diri, jadi tidak percaya diri. Murid kita untuk kreativitas. Kemudian selanjutnya penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan juga itu merupakan disiplin yang gagal, tidak efektif. Mungkin efektif pada hari itu, tapi hari besoknya ketika kita kasih tadi penghargaan, ya, tidak ada iming-iming sesuatu, mereka tidak mau melakukan. Yang merusak hubungan. Jangan dapat iri sama temannya. Saya juga ustazah, kenapa saya tidak ada? Saya juga mau. Jadi merusak hubungan pertemanan. Ya, merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungannya. Karena dia juga mau. Di balik anak yang pendiam itu ada jiwa sebenarnya ingin seperti temannya. Dia kalau kita lagi mensupport anak kita. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sifat sistem ranking. Kelasnya selalu sudah dihapuskan kan? Memang kita sudah lama nih tidak memakai sistem ranking di kurikulum belajar, di kurikulum merdeka pun nanti sudah ditiadakan. Kita akan menyongsong ke situ nanti. Karena kita yang nyaman dinas, kita akan masuk di kurikulum merdeka. Selanjutnya merampas hak menghargai diri. Anak itu sudah bangga atas prestasi yang dilakukan ketika kita memberi sesuatu sama dia. Merasa begini ternyata harganya dan yang harga yang telah dilakukan gitu. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Apa perbedaan konsekuensi sama hukuman? Ya, kalau konsekuensi itu kita sepakati bersama. Ya, kita sepakati bersama. Kan jatuhnya hukuman, tapi karena dia melanggar, kita sudah sepakati bersama ini. Kalau ketika kau melanggar ini konsekuensinya, ini akan terjadi. Seperti tadi, ketika ada anak misalnya ribut dalam kelas, konsekuensinya apa? Seperti menulis ayat, ya, konsekuensi. Tapi hal yang baik, sebelum di ayat Al-Quran 1-2 ayat. Di konsekuensinya seperti jadi sudah jadi kesepakatan. Itu bedanya antara hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu apa? Tiba-tiba, sejingkul secara tiba-tiba. Anak lewat tidak bersalam, tidak bersalam, mundur. Seperti itu. Itu hukuman secara tiba-tiba. Tapi ketika konsekuensi sudah disepakati bersama, itu penguatan jangka pendek. Tapi juga tidak berlangsung lama konsekuensinya. Jadi karena kita melakukan konsekuensi, ya, karena kita sepakati bersama. Tapi kan terkadang ya, Anda tahu ya, berbeda
tidak memiliki jangka yang panjang. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi dia memiliki jangka yang panjang karena ada tahapan-tahapannya. Ketika anak berbuat sesuatu, anaknya dipanggil, ya, anak dipanggil, ditanya kenapa melakukan ini, langkah apa perbaikannya. Jadi dipanggil dulu, diajak bisa mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kenapa ribut di kelas? Mungkin karena ada sesuatu yang ditanya kenapa ribut di kelas. Jadi kita ada dulu, kita stabilkan dulu emosi anak. Ya, setelah itu kita tanya kembali perbuatannya salah atau tidak. Biar dia menentukan yang dia lakukan itu salah atau tidak. Ya, kemudian baru kita berikan apa yang kau lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi biarkan dia mencerna sendiri, memproses sendiri apa yang akan dia lakukan. Ini ya teman-temannya, ada konsekuensi itu pembuatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid menjalankan waktu untuk merenungi kesalahan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kalau di situ murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati diri dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kendali. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya pendekatan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Seperti disampaikan, anak itu lahir dalam keadaan yang baik. Kita semuanya sebenarnya lahir dalam keadaan yang suci, bersih, baik. Tapi ada faktor-faktor lain yang terkadang mempengaruhi kita sehingga kita melakukan kesalahan-kesalahan. Maka itu kita kembalikan lagi faktor-faktor yang baik itu. Lanjut kita. Nah, ini ciri-ciri ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti tadi kita tanya anak ketika dia melakukan kesalahan, tidak sadarkan diri. Biarkan dia mencari solusi terhadap masalah mereka sendiri. Kita tinggalkan memfasilitasi aja. Kita tidak bisa lepas kendali. Kita biarkan saja dia menyelesaikan benda, kita tanya dulu. Ketika dia memberikan pernyataan terhadap hal untuk menebus kesalahan mereka, apakah itu memang baik atau tidak, tinggal kita arahkan lagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, mengutamakan dan fokus pada solusi. Posisi ini saya teman-teman, tidak tahu kita dari mana ini. Kalau saya biasanya sih di hukum, tapi sekarang sudah mulai berubah. Ini hukum. Ada sedikit kesalahan anak, hukum. Apa kesalahan anak, hukum. Ya. Berarti kalau kita sering begitu, berarti posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah. Seperti apa itu? Membuat rasa bersalah itu ketika kita menyampaikan sesuatu dengan lembut. Jangan begitu, nak. Jadi kita tuh seolah-olah membuat anak ini merasa bersalah dengan sikapnya. Seperti itu, nak. Kalau kita seperti itu sering, berarti kita di posisi ini membuat rasa bersalah. Seperti itu, nak. Ya, sayangnya gitu-gitu. Ya, tidak. Berarti itu dia ini membuat rasa bersalah. Kalau sering mengucapkan rasa seperti itu, berarti dia. Kemudian selanjutnya teman. Berposisi kontrolnya itu sebagai teman. Seperti apa contohnya? Seperti mana? Ayo nak, kerjakan ini. Ayo, sering mengajak gitu. Ayo. Ada kata ajakan. Nah kalau begitu berarti dia memposisikan diri dia sebagai teman. Tapi ini tidak berlaku selalu juga. Ya, karena kan kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, anak itu tingkat penghormatannya terhadap gurunya ya berkurang. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu penonton. Penonton ini adalah orang yang menjalankan konsekuensi. Setelah ada konsekuensi, ketika ada memang anak yang melakukan kesalahan, diberikan konsekuensi. Penonton dikontrol anak-anak yang melakukan kesalahan atau hal yang merugikan, kemudian dia memberikan konsekuensi. Itu sifatnya penonton. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Disinilah manajer ini masuk dalam motivasi. Di sini kita panggil anak, bukan kita tegur di depan anak, tapi kita sama panggil secara pribadi, ya. Kita mentornya, panggil,
secara pribadi kita tanya tadi terkait anak harus tinggal posisinya sebagai seorang manajer. Jadi saya mengharapkan semua kita di sini bisa berposisi sebagai manajer, sebagai pendukung, tapi memposisikan diri kita sebagai seorang yang bisa menyelesaikan masalah. Fungsi itu ada 3. Yang pertama itu memvalidasi tindakan. Jadi tadi kita ambil anak, kita validasi dulu benar tidak yang dilakukan tadi. Karena kan biasa kita mendengar aduan saja. Validasi, apakah itu tadi betul atau tidak? Ya. Kemudian menstabilitaskan identitas. Kita kembalikan kepada mereka yang baik-baik. Seperti apa bahasanya? Semua orang pernah melakukan kesalahan, namun kan tidak. Jadi kita tanya mereka, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi secara sadar dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian yang terakhir, anak bisa mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Tapi sebelum itu, bisa mungkin teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk sejenak kita refleksi diri dulu. Sekarang teman-teman berpasangan, kemudian satu orangnya sebagai A, B ya. Kemudian si A mengepalkan tangannya. Jadi kepalkan tangannya, ya seolah-olah di dalam tangan si A ini, si A. Jadi A si B, ada si A si B. Jadi kita menentukan pelakunya masing-masing, yang mana A, yang mana B, saling berpasangan. Ya. Yang mana A, yang mana B, saling berpasangan. Ya. Tidak apa-apa Ustaz. Jadi ini benar-benar ya. Ada si A dan si B. Jadi silakan teman-teman menentukan yang mana jadi A, yang mana jadi B. Yang dimana posisi A di sini sedang memegang sesuatu benda yang sangat berharga untuk dirinya. Nah, posisinya B apa? Posisinya B ini adalah ingin melihat, ingin tahu apa sebenarnya yang ada di tangannya si A. Jadi B ini bisa melakukan cara-cara, bisa memaksa, bisa menyogok, bisa memukul, bisa menggelitik, bisa merayu, ya silakan dilakukan kepada si B agar B bisa membuka kepalan tangannya. Ya, dihukum ke temannya agar bisa membuka kepalan tangannya. Ya, Sastri. Ya, silakan. Oh iya, ya silakan. Ya, silakan. Sekarang pertanyaannya, yang punya kontrol untuk membuka itu siapa? Si A atau si B? Si A atau si AB? Yang punya kontrol si A si B? Si A. Yang punya kontrol untuk membuka sebenarnya kepalan tangannya itu berada si A. Kalaupun si B berhasil membuka, berarti si A mengizinkan posisi kontrolnya untuk dibuka sama si B. Ya, karena tadi adanya itu, adanya rayuan-rayuan, ada paksa-paksa, adanya ini. Karena kita mengizinkan posisi kontrol kita untuk dipengaruhi oleh si B. Yang mempunyai kendali seharusnya tetap diri kita sendiri. Karena kita mengizinkan si B untuk melihat, maka secara otomatis karena paksaan itu tadi, karena hal-hal langsung terbuka. Karena kasihan, karena teman atau apa, buka. Jadi posisi kontrol itu ada sama diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, kecuali kita mengizinkan orang lain untuk mengontrol diri kita. Begitu juga anak didik kita. Ketika dia mengizinkan kita untuk mengontrol mereka, mereka akan melakukan seperti yang kita minta. Tapi kita harapkan kebaikan-kebaikan itu bisa berasal dari dirinya sendiri. Ya, biarkan mereka mengontrol diri mereka sendiri dengan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Kita menuntun anak ini agar kembali ke kodratnya yang baik-baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Aman? Semangat dulu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk. Tepuk dua. Kalian sudah konsentrasi di depan. Jadi demikian penyampaian dari saya. Jika ada yang kurang mau dimaafkan, sesungguhnya kekurangan itu datangnya dari saya. Jika ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita kedepannya semakin baik lagi setiap harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, setelah mendengarkan materi yang diberikan oleh Saudari Satya tentang budaya positif, banyak hal yang dapat saya pelajari terkait dengan kebutuhan peserta didik dan posisi kontrol kita sebagai seorang pengajar. Dan untuk materinya kami sangat membutuhkan dan kami sangat terbantu dengan materi-materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ustazah Satya.